Sekolah Digital Pencetak 1 Juta Sales Superstar. Daftar sekarang ya. Makanya ketika sudah bagus, kita udah kumpulkan datanya, orang sudah datang, skripnya tertarik. Skrip itu kayak selesai copywriting lah, Bu. Sebelum Anda lanjut nonton video ini, silakan Anda subscribe, like, dan share kepada teman-teman Anda, sehingga channel ini bisa bertumbuh. Halo sahabat sales dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Milani dalam YouTube channel Coach Antonius Arif yang membahas tentang selling dan marketing. Nah, sahabat sales, kita kali ini mau bahas buku selling lagi nih. Kira-kira dari siapa ya? Nah, kita mau bahas buku dari Chris Smith. Judulnya The Conversion Code. Wih, apa ini ya? Kode konversi. Nah, sebelum kita simak lebih jauh, yuk kita lihat yang mulai berikut ini ya. Halo sahabat sales dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Milani, dan saat ini sudah ada bersama saya Coach Antonius Arif. Halo Coach. Halo. Coach, kita bahas buku lagi hari ini. Betul. Ini Nah, salah satu Chris buku Smith ya. yang bisa saya katakan adalah untuk melepaskan kebuntuan, untuk bisa menghasilkan lead generation. Oh, Nah, dan kalau ini apa nanti kita bahas. Tapi ini buku keren banget sih. oh oke. Nah, ini penulisnya namanya Chris Smith. Betul, Chris Smith. Ini dong, spill dikit dong. Oh, boleh. Coach, siapa sih? Boleh. Chris Nah, Smith ini kebetulan jadi saya catat ya. Jadi Chris Smith itu dia itu pakar pemasaran dan penjual digital. Dia pakar nih ya. Bahkan dia diakui sebagai salah satu pemasar terbaik di bawah usia 40 tahun. Wow. Iya, oleh American Marketing Association. Oh, American American Marketing Association adalah lembaga terbesar di Amerika berkaitan dengan marketing. Wow. Nah, yang kedua, dia pendiri perusahaan yang namanya Curator. Curator. Nah, Nanti Curator, ada itu ya, perusahaan Curator. apa? Itu adalah perusahaan termasuk dia masuk ke daftar kepada INC 500, majalah kayak semacam majalah, sebagai salah satu bisnis yang pertumbuhannya paling tercepat di Amerika. Kita udah ngomong dalam konteks di Amerika ya, karena bisa menghasilkan pendapatan sampai 8 digit Wow. tanpa modal venture. Jadi nggak ada invest. Pertumbuhannya cepat ya. Wow. Nah, yang ketiga, dia juga otomatis karena dia keren banget, maka dia sering banget menjadi rujukan untuk majalah, TV dan sebagainya berkaitan dengan digital marketing. Berarti recommended banget bukunya. Nah, makanya ketika dia menulis buku ini, berarti expert yang ngomong, bener, proven, gitu Bu. Oke, nah sekarang kita mau bahas nih, Coach, dari isi bukunya nih, kita mau kupas dulu nih apanya nih. Nah, dalam buku ini itu cuman yang seperti tadi saya kasih gambaran bahwa kalau penjualan itu fokusnya yang pertama kan perlu ada yang namanya pemasaran. Pemasaran itu kita harus berbicara bagaimana meraih lead-nya dulu. Leads itu berarti orang yang datang. Ya. Kalau istilahnya di mall, orang yang mampir ke dalam mall. Ya. Kalau ibaratnya kita punya toko roti, berarti orang yang masuk ke dalam toko roti. Atau dia cuma lalu lalang di sekitarnya. Yang penting dia masuk dulu. Itu namanya lead generator. Nah, tugasnya kita adalah meng-create supaya orang mau datang ke dalam toko itu dulu. Wah. Masalah beli urusan nanti. Nanti setelah udah datang, baru kita pakai teknik-teknik marketing atau teknik-teknik selling supaya closing gitu loh Bu. Wah, kalau dia meng-create, sama nggak Coach? Kan kalau kita lagi jalan di mall gitu ya, atau di pusat perbelanjaan yang bawa brosur, Bapak Ibu lagi diskon, atau ini yang lagi model baru nih, parfumnya baru keluar, kayak gitu-gitu ya Coach. Iya, tapi ya betul, itu menarik perhatian, itu juga masuk kategorinya lead generator, tapi langsung dengan metode direct selling. Oh, seperti apa tuh Coach? Direct selling yang tadi langsung nawarin. Oh, yang tadi itu. Langsung nawarin. Langsung dia datengin. Betul. Kalau ini enggak, kita pakai database, kita cari database, bisa juga kita cari di sosial media, pokoknya kita sebarkan. Kita ambil contoh deh paling gampang deh. Tadi pagi saya ada mengirim tentang kebab yang dibuat oleh orang Lebanon langsung. Nah, itu dia manggil influencer untuk mereview. Ya. Oke, itu yang disebut namanya lead generator. Minimal kita tertarik datang. Masalah beli apa enggaknya belum tentu. Yang penting datang dulu. Nah, begitu kita datang, terus kemudian kita tertarik membeli, itulah baru terjadi conversion.
Gitu Bu. Jadi kita yang dalam artian conversion code ini adalah bagaimana supaya menarik orang supaya mau datang dulu dan supaya orang mau belanja juga secara online. Nah Ini ini kan pas bilang kan konsepnya. dari database. Nah, database ini dapatnya dari mana? Nah ini database yang justru database ini yang kita create. Oh, Di dalam buku ini ngebahas bagaimana caranya create database-nya. supaya dapat database-nya, bagaimana menciptakannya. Nah, dan bagaimana supaya bisa mengubah Mm-mm. prospek menjadi pelanggan. Nah, boleh nih Nah, kita bahas nih. boleh kita bahas ya. Jadi yang pertama, pasti kita pertama adalah kita kumpulkan datanya dulu. Kita kumpulkan datanya pakai kampanye pemasaran. Kampanye pemasaran apa? Contoh, bikin iklan, bikin artikel, bikin e-book, bikin macam-macam supaya orang tertarik datang dulu. Masalah beli urusan nanti. Gitu ya, itu datang dulu. Setelah datang, kita analisa datanya, apakah orang tersebut adalah orang yang tepat, baru kita mau melakukan penjualan. Jadi bikin risetnya dulu, tentukan dulu target marketnya. Yang kedua adalah memakai 3 proses konsep yang disebut namanya 3P. 3P adalah people, proses, dan produknya. Nah, inilah yang menjadi titiknya, bagaimana caranya jualan. Nah, kemudian di 3P tersebut, yang pertama tadi people. Jadi kita kenalin dulu, kenalin siapa target audiensnya, siapa target market, siapa yang belinya. Kedua, bagaimana prosesnya. Proses itu artinya bagaimana mengelola prospek sehingga sampai dia akhirnya bisa beli. Kalau bahasa saya yang paling gampang adalah marketing atau sales journey-nya. Jadi kalau misalkan kalau penjualan secara umum, kalau misalkan kita jualan kue, misalnya perjalanan dari mana? Oh, bikin konten kayak kebab tadi ya. Bikin konten dulu. Dari konten orang datang. Dari orang datang ngelihat menu. Dari ngeliat menu, mereka jadi milih-milih. Dari milih-milih, kemudian terjadi closing. Nah, itu prosesnya. Itu sales journey-nya yang perlu kita pahami. Nah, di sales journey berarti ada apa, Bu? Ada beberapa peluang dong. Ya. Berarti pertama konten. Oh, konten berarti dia datang. Kalau dia datang, berarti apa? Dia ngeliatin daftar menu. Nah, daftar menu itu membuat dia tertarik untuk membeli yang mana? Mungkin penempatan katanya, wordnya ditaruh di mana, atau mungkin dia ngeliat ada orang yang masak, itu membantu dia untuk tertarik membeli. Jadi itu yang maksudnya disebut yang namanya prosesnya dulu. Oh, itu proses ya. Nah, kebanyakan orang gak suka gagal di bagian itu prosesnya. Nah, yang ketiga adalah berkaitan dengan produk. Bagaimana produk kita bisa memenuhi harapan pelanggan. Cocok nggak dengan kebutuhan dia? Contoh, kayak kebab tadi pagi, saya ngeliat, anak saya pasti suka tuh. Anak kita pasti suka tuh. Kenapa suka? 1, keju. Kejunya banyak banget. Yang kedua, dia suka banget yang berkaitan kentang-kentang dan keju. Yang melt. Nah, itu pasti suka. Makanya itu menarik. Berarti kalau ditanya, kalau dia mau bikin konten lagi tentang kebab, berarti apa yang harus diangkat? Kejunya, meltnya. Nah, itu yang harus dibangun. Kalau misalkan yang bikin orang menarik adalah sayurnya, berarti harus bikin apa? Sayurnya, saladnya. Makanya kayak contoh Subway kan, dia ngangkatnya tentang sandwich sehat, katanya gitu yang dia sebut. Jadi, mana yang membuat orang menariknya untuk masuk datang? Nah, kayak gitu ya. Jadi, apa yang menariknya? Jadi, tugas kita ngangkat apa yang menarik. Jadi, kalau yang nggak menarik, gak usah diangkat. Kalau misalkan ternyata kejunya cuma 1, ya gak usah dibahas. Ngapain tunjuk-tunjukin gambar kejunya? Mungkin yang menariknya adalah di torchnya pakai api, gitu misalnya. Nah, bagian itunya aja yang diangkat. Gitu, Bu. Jadi, setiap produk tersebut, kita harus pahami dulu prosesnya. Apa yang membuat orang tertarik untuk membeli sebuah produk. Ritualnya, bahasa saya ritualnya. Ritualnya ya. Itu diproses ya berarti ya, Coach? Betul, proses. Jadi kita tahu di proses jualannya gimana. Nah, setelah sudah, baru berikutnya kita buat skrip penjualan. Nah, dalam skrip penjualan inilah kita bisa lihat skripnya itu sesuai dengan kebutuhan. Misalkan contoh tadi kata kuncinya kebab ya, misal keju. Berarti yang kedua mungkin artinya melt gitu kan. Kejunya kan bukan sekedar keju tapi melt. Dan saya tadi ngeliat kalau nggak salah bentuk kebabnya, rotinya juga agak aneh sih menurut saya. Bentuknya dibikin kayak pizza calzone gitu, Bu. Kan kalau kita tahu kebab kan nggak begitu konsepnya ya. Iya. Nah itu. Nah kebab kalau kita tahu makan, biasanya kalau kebab gimana makan? Makannya dari atas kan? Dari atas gini kan makan. Nah tapi kalau dia nggak, kebabnya dibelah 2. Cara makannya aja udah beda tuh.
Hmm. Konsepnya kayak mirip kayak sandwich gitu ya. Kalau makan sandwich itu kan dia belah gitu di tengahnya kan, dibelah miring tuh. Nah, konsepnya kayak gitu. Jadi makanya kenapa ada ritualnya, konsepnya dan sebagainya itu yang mesti dibangun dulu. Nah, inilah yang membuat kenapa orang tertarik tadi ya tentang Orang skrip tertarik dan sebenarnya juga lihat sebagainya. prosesnya ya. Betul. Makanya ketika sudah bagus, kita udah kumpulkan datanya, orang sudah datang, skripnya tertarik. Skrip itu kayak selesai copywriting lah, Bu. Kayak contoh nih, kebetulan kan hari ini saya akan mengajar, ada salah satu materi baru tuh, provocative coaching. Nah, di provocative coaching, saya cari tahu dulu siapa yang bakal tertarik dengan provocative coaching. Saya udah tahu nih target marketnya, A, B, C, D, udah tahu nih target market. Kemudian saya bikin copywriting. Padahal kalau ditanya, kita nyebarnya nggak sampai 10 hari seingat saya tuh. Cuman berapa ya? Kan kalau nggak salah mungkin Selasa, Rabu, sekarang baru hari Selasa. Berarti nggak sampai seminggu. Iya, udah banyak. Pesertanya udah banyak banget gitu loh. Kenapa? Karena tadi Bu, saya tahu target marketnya siapa, saya tahu copywritingnya harusnya seperti apa, jadi makanya tepat. Kalau misal copywritingnya nggak tepat, ya berarti nggak ngefek Bu. Ya. Nah, begitu juga saya menemukan, ternyata ada orang yang ngomong, Coach saya nggak suka tuh, kalau mama lagi, saya oleh atasan saya tuh, saya diprovokasi tuh saya nggak suka. Wah, ini salah persepsi nih. Misalkan provokasi kayak gini, misalkan jualannya belum nyampe, terus bilang, alah lu mah katanya mau kaya lu, males banget lu. Nah, itu kan orang yang bete digituin ya. Kita kan nggak gitu konsepnya, kita konsepnya humor. Maka saya langsung bilang, bukan begitu. Tapi gara-gara itu saya dapat ide, Bu. Saya dapat ide, kita buat artikel persis dengan kondisi di lapangan. Jadi ketika, ketika orang baca, jadi dia kayak istilahnya apa ya? Frequently asked question yang terjawab di dalam skrip. Nah, itulah kata kuncinya, kita kembangkan skrip penjualannya, Bu. Yang menarik ya, bahkan sampai pelatihannya pun kita buat itu harganya pun 3 lapis, harga 3 lapis pun, harga 3 lapisnya pun, harga yang mahal pun masih dibayar. Berarti apa kesimpulannya? Yaitu tadi, selama bikin konten tepat, harga itu nggak menjadi masalah, selama bikin skripnya itu yang penting. Nah, kebanyakan orang terlalu fokus, misalnya saya jual provocative coaching, mereka hanya fokus ke produknya. Sedangkan kita tidak ngomong ke produknya, tapi lu ketahuan kebantuan apa, terbantu apa. Nah, itulah konsepnya. Kayak contoh lagi deh Bu, kayak paling contoh sederhana. Saya diminta untuk sharing di salah satu tempat perusahaan. Loh, kalau menurut saya itu bukan metode kita. Karena selama ini kalau metode kita menawarkan gitu ke perusahaan-perusahaan kayaknya nggak pernah berhasil tuh. Nah, jadi maksud saya itu bukan cara apa istilahnya prosesnya bukan proses kita. Jadi memang semua perusahaan tuh punya proses. Proses seperti apa itu keunggulan kita. Kita punya keunggulan di bidang lain. Ya kita jangan ribut-ribut di bagian yang tidak sesuai dengan proses kita. Masuk akal dong Bu? Ya. Kalau memang jualannya modelnya memang begitu prosesnya, kita nggak bisa ngubah prosesnya kayak gitu, ya udah kita itu aja. Nah, itu gambarannya Bu. Nah, makanya kenapa buku ini keren banget. Yang paling penting adalah setelah buat conversion, salesnya mampu nggak untuk jualan. Untuk bisa misalkan orangnya keberatan apa. Kami contoh gampang nih. Contoh ya Bu. Ada yang nanya, Coach, aku mau ikut, tapi hanya bisa hari 1. Hari kedua nggak bisa. Kita bisa jawab nggak? Sales kita jawab, bisa, tenang aja. Kenapa? Karena ada videonya. Jadi nggak ada masalah. Oh Coach, aku nggak bisa ikut 2 hari, nggak masalah. Karena kamu bisa nonton. Cuman paling dia kehilangan apa? Nggak latihan. Ya kayak gitu. Nah, jadi intinya tugas kita adalah menjual itu, Bu. Nah, itulah prosesnya. Si sales itu harus punya kemampuan ngejawab gitu. Nah, kayak gitu. Itulah isi buku dari Conversion Code. Gimana caranya bisa jualan, bikin orang tertarik, dan orang tertarik mau beli. Intinya itu sih, Bu. Menarik nih, sahabat sales ya. Jadi, sudah dapat leads banyak. Gimana caranya sekarang kita untuk melakukan, untuk menjual ya, atau mengclosingkan orang. Misalnya orang udah datang ke kita, udah tertarik, gimana kita closingkan itu gitu ya. Oke, sahabat sales,
kalau ada pertanyaan seputar topik kita kali ini, yuk langsung aja dilayangkan ke YouTube channel kita supaya YouTube channel kita ini semakin bertumbuh dan nantinya kita akan membahas buku-buku selling menarik lainnya ya Coach ya. Oke, sahabat sales dimanapun Anda berada, sampai di sini dulu bincang-bincang kita dengan saya Melani Dan saya Coach Antoni Sarif mengucapkan terima kasih, sukses buat Anda, sampai jumpa. Banyak ide, omset melejit. Nah, inilah yang menjadi titiknya, bagaimana caranya jualan. Yuk, nanya, jangan diem aja. Kamu cuma diem dong ya enggak? Ini kan jadi aku ngomong sendiri dong. Lanjut aja. Ya kan aneh, Mam. Kalau nggak ada apa-apa cuma diem, akunya kan juga bingung. 3P, terus?